Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Paradigma Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan kehendak dalam sebuah akad. Nah, terdapat 4 topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, bagaimana definisi dari pernyataan kehendak, apa saja dalil dari syarat dari pernyataan kehendak, serta bagaimana bentuk dari pernyataan kehendak itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana sih definisi dari pernyataan kehendak. Nah, perlu diketahui bahwa pernyataan kehendak dalam sebuah akad merupakan sebuah pernyataan atau kehendak yang berisi tentang persyaratan atau ketentuan yang diinginkan oleh pihak yang membuat pernyataan tersebut sebagai syarat untuk menjalankan sebuah kontrak. Nah, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya, yang berarti setiap pernyataan kehendak yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak pembuatnya dengan syarat sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu dalil pernyataan kehendak. Perlu diketahui pengertian dari dalil dalam hukum perdata merupakan asas-asas atau prinsip hukum yang diakui secara umum sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antar pihak dalam suatu perjanjian. Nah, dalil yang pertama yaitu kesepakatan. Pernyataan kehendak harus dibuat dengan jelas dan tegas, diikuti dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan dalam perjanjian yang dibuat. Dalil berikutnya yaitu kesamaan ketentuan, yang berarti pernyataan kehendak harus mengandung kesamaan ketentuan atau syarat-syarat yang diinginkan dan saling menguntungkan serta adil bagi kedua belah pihak. Dalil berikutnya yaitu keadilan, di mana pernyataan kehendak tentunya harus memperhatikan prinsip keadilan yang berlaku. Dan dalil yang terakhir yaitu kepastian, yang berarti pernyataan kehendak harus memberikan kepastian bagi kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Yaitu apa saja sih syarat-syarat dari pernyataan kehendak? Di sini saya akan membahas tiga syarat pernyataan kehendak, yaitu yang pertama kehendak bebas, yang berarti pernyataan kehendak harus dibuat secara bebas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Yang kedua yaitu kesepakatan, yang berarti pernyataan kehendak ini harus diikuti dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam kontrak yang akan dibuat. Nah, syarat yang terakhir yaitu kemampuan, yang berarti pihak yang membuat pernyataan kehendak harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak. Misalnya, jika pihak tersebut di bawah umur atau tidak berada dalam kapasitas mental, maka pernyataan kehendak tersebut dapat dianggap tidak sah. Dengan memenuhi ketiga syarat tadi, maka pernyataan kehendak dalam suatu perjanjian atau kontrak dapat dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Yang terakhir yaitu bentuk pernyataan kehendak. Nah, perlu diketahui bahwa bentuk pernyataan kehendak dalam akad dapat bervariasi tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Di sini saya hanya memberikan 4 contoh bentuk pernyataan kehendak yang umum digunakan, yaitu yang pertama surat perjanjian yang dibuat dalam bentuk surat dan berisi kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat. Yang kedua yaitu akta notaris. Akta notaris ini dibuat dalam bentuk dokumen resmi yang dibuat oleh notaris yang memuat pernyataan kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu formulir atau kontrak standar. Dibuat dalam bentuk formulir atau kontrak yang sudah disediakan oleh suatu lembaga atau organisasi. Formulir atau kontrak standar ini biasanya sudah memuat ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang umum digunakan dalam perjanjian atau kontrak tertentu. Yang terakhir yaitu lisan atau secara elektronik.
Pernyataan kehendak dalam akad dapat juga dibuat secara lisan atau melalui media elektronik seperti telepon, email, atau pesan teks, asalkan pernyataan kehendak tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perdata. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.